kabupaten 5 menit, nanti diwakili oleh relawannya. Nanti silakan koordinator untuk siapa dari relawan yang ingin memberikan informasi. Sebenarnya di sini kita lebih sharing ya. Jadi siapa tahu di Ngawi nggak kepikiran, wah bahwa instansi ini ternyata berpengaruh. Begitupun sebaliknya. Oke, ada yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu, para koordinator? Lydia, Pak Hari, atau Nela? Atau saya home pimpa nih? Oke, untuk mempersingkat waktu ya, berhubung tadi sepertinya dari tim Ngawi ini sudah selesai terlebih dahulu. Jadi, karena dia udah langsung keluar grup nih. Oke, yuk kita lanjut. Pertama dari tim Ngawi, kemudian yang kedua dari Tuban, selanjutnya nanti Bojonegoro terakhir. Gitu ya. Waktunya 5 menit aja, Mbak Lydia. Silakan dari relawannya. Siapa yang ingin menyampaikan? Boleh dari Pak Fariza. Silakan Pak Faris. Pak Faris sudah selesai belum ya? Oh, ini sudah ya, mikrofonnya sih sudah on. Diaktifkan dulu Pak videonya, monggo. Biar kelihatan ya mukanya Pak Fariza tuh yang mana gitu ya. Wih, lah. Mantap wis. boleh halo dulu Pak, biar kelihatan yang mana nih Pak Fariza nih. Halo. Oh, oke, sip. Lanjut Pak Fariza, silahkan. Terima kasih Bu Lydia atas kesempatan yang diberikan. Saya minder sebenarnya, tapi ini saya coba untuk nggak minder. Hasil diskusi tadi saya mengusulkan ya, serta mendiskusikan dengan teman-teman yang lain bahwasanya problem dari 4 kotak berwarna tadi adalah kepedulian. Sehingga kalau ketidakpedulian ini kita lawan, kita perangi, maka problemnya ada solusinya. Gitu. Jadi tadi saya mengusulkan bahwasanya kelompok-kelompok yang ada di kolom hijau dan hijau muda itu adalah kelompok yang harus memerangi 2 kolom warna kuning dan warna merah. Sehingga langkah konkretnya yang kita lakukan adalah mengadakan penyuluhan terhadap kelompok yang berada di kolom merah. Kemudian yang kedua, melakukan mediasi kepada kelompok orang yang ada di kolom hijau muda. Sehingga kita nanti bisa bersama-sama untuk melakukan penyuluhan terhadap orang-orang yang ada di kelompok merah. Karena kelompok merah ini biasanya mayoritas dan banyak yang ada di masyarakat dibandingkan dengan kelompok yang ada di warna kuning maupun yang ada di warna hijau muda. Itu yang pertama. Untuk langkah konkretnya ya melakukan edukasi, penyadaran, penyuluhan terhadap orang-orang yang ada di kelompok kuning dan merah. Itu langkah konkretnya. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang ada di kelompok hijau muda ini bisa melakukan pengumpulan massa untuk melakukan permintaan kerjasama kepada orang-orang yang di kelompok hijau tua. Atau mungkin bisa sekaligus melaporkan jika memang kelompok yang ada di hijau muda ini mengetahui adanya tindak kekerasan. Jadi karena menurut saya yang susah itu mengumpulkan orangnya. Karena orang yang tadi disebutnya minoritas itu juga jarang didengar suaranya. Maka mengumpulkan solusi yang cukup baik. Jadi kalau sudah terkumpul orang-orang yang ada di dalam kelompok
warna kotak hijau muda, itu nanti bisa kita mengajak kerjasama sekaligus mungkin melaporkan kepada orang-orang yang ada di kelompok hijau tua. Nah, ini saya Bapak Ibu semua akan lebih banyak yang tahu siapa atau lembaga apa yang ada di dalam kelompok hijau tua tersebut. Sehingga nanti kita bisa bersama-sama atau mungkin bersinergi untuk memerangi ketidakpedulian tadi. Karena orang-orang yang dalam kelompok hijau tua ini, mereka berpengaruh dan pengambil keputusan. Sehingga masyarakat yang mungkin awalnya tidak menyadari atau mungkin instansi yang mungkin belum peduli, itu bisa bersama-sama untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelompok yang rentan kekerasan tersebut. Terima kasih. Mantap, mantap. Baik, mantap sekali. Oke, selanjutnya dari Tuban. Perwakilan dari Tuban. Terima kasih Kakak Okta. Ya, sebelumnya saya kasih prolog dikit aja. Jadi karena ini tadi adalah peta aktor ya dari diskusi kelompok kami, jadi kami memetakan stakeholders-nya saja, kelompoknya who. Jadi siapa saja yang kita jawab, bukan how. Next-nya memang belum kita jawab karena itu tergantung pada eskalasi konflik yang terjadi atau kekerasan yang terjadi pada tiap-tiap wilayah gitu. Jadi silakan Mas Yahya akan mewakili untuk menjawab diskusi kelompok kami. Terima kasih. Sip, Pak Oke, Yahya. terima kasih Mbak Nela atas waktunya. Oke, silakan Pak. Alhamdulillah mendapat kepercayaan dari lebih ke arah siapa, bukan bagaimana. Kalau tadi penjelasan dari perwakilan Ngawi adalah bagaimana, mungkin kita lebih ke arah siapa saja. Tapi di sini ada kata kunci peduli. Bahwa peduli tersebut itu setiap orang mempunyai arti masing-masing. Dan kami di Tuban itu sudah memetakan jika mungkin hal itu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan saudara semua, itu di luar kemampuan dari kami. Untuk warna hijau tua, kami memetakan siapa saja yang berpengaruh di situ adalah satu, perangkat pemerintah, di mana perangkat pemerintah mempunyai kekuasaan penting di dalam masyarakat, dan di situ juga adanya kepedulian kepada masyarakat. Yang kedua adalah wakil rakyat. Yang selanjutnya adalah polisi atau TNI. Dan yang selanjutnya KPR. KPR ini adalah Koalisi Perempuan Ronggolawe yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Tuban. Itu yang masuk kategori warna hijau tua. Sedangkan yang masuk kategori warna hijau muda, kita lebih mengerucut ke arah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi kepemudaan atau organisasi yang ada di masyarakat, lembaga swasta atau perusahaan, serta guru atau dosen, dan Babinsa atau Babin Kamtibnas. Itu yang masuk dalam kategori warna hijau muda, karena di mana kategori tersebut tidak mempunyai peranan atau fungsi menentukan, tapi lebih ke arah kepedulian terhadap masyarakat. Untuk yang warna kuning, ini kita sulit untuk menentukan dikarenakan ada kata-kata tidak peduli, tapi ada kata-kata juga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang. Maka kami lebih mengerucut ke arah satu nama, adalah oknum wakil rakyat. Jadi lebih ke arah DPR yang mempunyai, yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Itu lebih ke arah ke sana. Untuk yang poin warna merah, itu lebih ke arah kelompok minoritas, di mana kelompok minoritas tersebut tidak mempunyai kekuasaan, dan untuk tingkat kepeduliannya kepada masyarakat yang itu lebih sedikit. Tapi ini juga bisa masuk dalam kategori warna hijau, tergantung dari teman-teman untuk menilainya. Ini hasil dari diskusi dari Kabupaten Tuban. Terima kasih, mohon maaf jika memang ada beberapa hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan saudara-saudara semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yahya. Jadi tadi untuk dari Ngawi itu memang menjelaskan bagaimana ya caranya. Bagaimana caranya
memang yang paling penting itu adanya edukasi ya ke lembaga-lembaga yang memang tidak memiliki peran ataupun yang tidak punya kebijakan untuk mengambil keputusan tapi tidak peduli. Nah, untuk dari Tuban itu lebih ke siapanya. Tadi memang ada pelibatan TNI, kemudian anggota DPR ya, wakil rakyat, kemudian minoritas dan lain-lain. Nah, oke, coba kita dengar hasil diskusi dari Bojonegoro. Kira-kira hasil diskusinya lebih prefer kemana nih, teman-teman dari Bojonegoro? Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih. Oke, dari Bojonegoro akan disampaikan oleh Mas Endi atau Pak Endi. Silahkan Pak Endi. Ya. Oke Pak Endi, halo. Halo dulu Pak Endi, biar semangat nih. Selamat sore semuanya. Silakan Pak. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya Bu. Terdengar tapi agak terlalu jauh Pak. Oh gitu. Oke, siap. Kalau dari Ngawi, dari Bojonegoro. Wah, Bapak mirip. Mau masuk Ngawi nih Lydia. Iya. Enggak, kalau dari Bojonegoro tadi hampir mirip dengan Tuban, kita lebih ke arah siapanya. Ada bagian yang mirip, tapi ada juga yang agak berbeda. Kalau di kelompok kami yang hijau pojok kanan atas, pojok kiri atas ya, yang pengambil keputusan berpengaruh dan peduli, itu kita lebih cenderung ke pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Ada RT, lurah, babinsa, juga kita masukkan di kelompok itu ustadz. Kemudian yang kedua, kelompok hijau yang di kanan atas, itu ya, yang kanan atas itu kita masukkan ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kemudian Karang Taruna, karena kami melihat Karang Taruna ini mereka punya kekuatan untuk care dengan masyarakat, tapi mereka nggak punya wewenang untuk buat keputusan. Lalu dalam kelompok kedua ini kita masukkan juga musisi, karena seringkali musisi ini menyampaikan aspirasi rakyat gitu kan, lewat lagu-lagunya, tapi nggak bisa membuat keputusan apa-apa, hanya sebagai ya sounding ada isu apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kelompok warna kuning, kita lebih condong memasukkan pemerintahan yang di atasnya. Artinya begini, yang agak jauh dari masyarakat. Contohnya camat. Nah, camat itu peduli, berpengaruh, tapi tidak bisa mengambil keputusan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena ada level di bawahnya yang lebih berwenang, kan segitu. Kemudian kita juga masukkan di situ ada mantan carik. Mantan carik. Kemudian yang terakhir, kelompok merah. Kita masukkan di sana kelompok yang rentan terhadap kekerasan gitu ya, kelompok rentan, tadi kita sebutkan kelompok rentan. Spesifiknya adalah pemulung, tukang becak, kemudian petani juga kita masukkan di kelompok itu. Seperti itu Bu Okta. Oke, baik. Terima kasih Pak Endi atas perwakilan dari Bojonegoro. Wah, berarti ternyata ketika sudah diskusi, di sharing, ternyata saling melengkapi ya. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Mahrus. Yang jelas tadi saya dengar ada Karang Taruna yang belum disebutkan di diskusi sebelumnya. Kemudian ternyata Ustadz, ya kan, tokoh-tokoh agama, itu ternyata punya peran penting dalam mengurangi atau melindungi kelompok-kelompok rentan, ya kan? Ternyata musisi juga ternyata masuk ya Pak. Selama ini kita lihat banyak musisi yang memang mereka membantu kita ketika dia membuat lagu atau dia bisa merangkul teman-teman di bawah, ya kan, kelompok-kelompok rentan. Ternyata itu sangat berpengaruh gitu. Oke, sebelum saya ke Pak Mahrus, saya akan informasikan dulu. Setelah ini nanti akan dibahas oleh Pak Mahrus, Pak. Kemudian kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin sesi tanya jawabnya lebih ke ketika teman-teman ada yang belum jelas atau ada yang ingin didiskusikan,
kita punya waktu 15 menit nanti untuk sesi diskusi. Kemudian nanti boleh tanggapan dari Pak Mahrus untuk hasil diskusi ini. Silakan Pak. Ya, ya, terima kasih Mbak Okta. Jadi memang seperti yang tadi dibilang Mbak Okta, 3 kota ini saling melengkapi sebetulnya. Yang tadi bicara peran, yang satunya bicara apa, tokoh dan sebagainya. Dan memang karena waktu terbatas, harusnya memang ada diskusi-diskusi. Nah, diskusi yang ini sebetulnya memang harusnya ngomong peta aktor kan, ngomong siapa. Jadi lalu setelah siapanya ketemu, perannya apa. Tapi kan karena memang, tapi ini untung diskusinya ini jadi bisa langsung dibahas ininya, saling melengkapi tadi. Jadi kenapa harus dipetakan ini? Karena agar kita tidak capek. Tapi kalau bisa secara spesifik ya, kalau semisal aparat pemerintah gitu, kan itu pemerintah itu ada dinas, dinas apa? Kalau bisa dipetakan lagi bagian apa atau kasih apa itu lebih bagus. Jadi kita itu kalau minta pertolongan, cari teman itu enak. Oh si kasih apa dinas sosial kasih apa rehabilitasi misalkan peduli. Nah, kemudian kan bagaimana kita pendekatannya seperti apa? Lalu oh si sama-sama dinas sosial misalkan dinas sosial kasih apa ya apalagi pencegahan atau apalah ininya oh ternyata kurang peduli misalkan. Lalu oh si ada ustadz di sana peduli, ada ustadz yang ini peduli. Nah ini disesuaikan dengan situasi yang ada di lapangan di apa teman-teman semua. Nah tapi jangan juga diabaikan yang warna merah tadi. Kelihatannya memang dia tidak berpengaruh, tidak peduli. Tapi kalau kita abaikan, biasanya mereka apa bahasa Indonesianya ngerusui, ngerecoki gitu, apa ya? Seringkali seperti itu. Jadi mereka kalau kita biarkan ngerecoki, kalau kita ajak juga nggak terlalu berperan, nah itu kan nggak susah. Nah kita bisa di lapangan nanti akan ketemu, oh bagaimana mendekati si orang-orang ini agar meskipun dia tidak peduli, apa misalkan dia tidak peduli tapi ya jangan ngerecoki misalkan. Jadi pendekatan-pendekatan apa yang bisa kita lakukan itu setelah kita metakan aktor, lalu mereka sudah berperan apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung apa-apa yang menjadi tugas kita di lapangan. Jadi fungsinya itu sebetulnya sebetulnya itu kan ada banyak metode lagi ya diskusi-diskusinya. Kalau biasanya kalau pelatihan 3 hari setelah diskusi ini diskusi apa lagi karena ini situasinya memang harus 2 sampai 3 jam. Jadi memang tadi diskusinya cuma 5 menit ya. Cuma 5 menit tapi sudah bisa diskusi dengan baik saya kira. Tidak artinya bukan hal yang kosong tapi ada hasil kalau menurut saya. Tinggal nanti teman-teman di lapangan kalau bisa dilanjutkan diskusinya lebih bagus. Memetakan aktornya, peran, lalu apa yang akan dilakukan untuk melakukan pendekatan orang-orang yang sudah dipetakan itu. Saya kira itu, Mbak Okta. Oke, siap. Berarti sebenarnya kita harusnya ada beberapa kali diskusi ya Pak, tapi ternyata teman-teman sekali diskusi sudah langsung dapat ya inti Ya, dari pokok bahasannya. Betul, saling mengisi. Berarti maksudnya berarti teman-teman relawan sudah memahami dari goal training seperti ini. Jadi ketika memang nanti tidak hanya saat proyek ini, setelah proyek selesai pun teman-teman setidaknya memiliki sedikit tambahan ya atau tambahan informasi ketika terjadi kekerasan atau untuk melindungi kelompok rentan seperti itu. Oke, baik. Kita masih ada beberapa agenda untuk mempersingkat waktu. Jadi saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait materi pada hari ini.
untuk perlindungan kelompok rentan atau sharing misalkan di lingkungannya ataupun di wilayahnya terdapat kejadian atau misalkan ada informasi yang bisa dibagi di ruang ini, di room ini, silahkan. Kita punya waktu 10 menit ya Pak ya. 10 menit sebelum nanti kita ada foto bersama, kemudian dilanjut post-test dan closing. Betul. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau berarti kayaknya semuanya sudah memahami nih Pak Mahrus sepertinya. Antara dua Mbak, paham Oh, iya. atau bingung. Oke. Kalau materi hari ini sepertinya cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya Pak ya. Memang sebenarnya dibilang cukup lama, memang cukup lama Pak untuk durasinya. Tapi memang semoga waktu yang lama ini teman-teman bisa memahami semua. Oke, jika memang tidak ada. Cek. Halo? Mau ngajukan diskusi, Mbak? Boleh Pak. Ayo, silakan Pak Nova. Nah, jadi sebenarnya pertama relevansi ini materi yang sore hari ini dengan job kita di lapangan. Maksudnya bahwa konkretnya gimana? Bahwasanya kita udah survei, terus next step berikutnya nanti adalah ya seputar edukasi kepada penerima manfaat gitu. Kalau misalkan goalnya kita adalah mencoba untuk mengajak lansia-lansia itu untuk berkarya di rumah, maka sebenarnya konkret teknisnya kayak gimana untuk tujuan itu. Nah, yang saya tangkap bahwa materi pada sore hari ini saya kira belum cukup ya, mungkin karena durasi juga. Tapi bahwa yang saya pikirkan konkretnya gimana nanti setelah di lapangan, gitu. Mungkin ada kekeliruan ya, atau mungkin saya yang kurang begitu nangkap materinya. Mungkin itu Mbak bisa ditanggapi kegalauan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nova. Ya Pak Mahrus, jadi pertanyaannya kemarin kan teman-teman relawan sudah ke lapangan ya untuk ambil data kelompok rentan, lansia, dan disabilitas. Nah, bagaimana relevansinya dengan materi hari ini? Mungkin bisa ditambahkan dulu dari Pak Mahrus, kemudian nanti akan ditambahkan. Dari Bu Ana. Maaf Pak Mahrus, mungkin ini bisa saya jawab ya, karena Pak Mahrus memang lebih khusus untuk yang pelatihan ini ya. Selamat siang Bapak dan Ibu relawan, terima kasih semua ya sudah mengikuti dari siang sampai sore ini untuk pelatihan ini. Memang untuk pelatihan ini secara teknis tidak terkait langsung dengan apa yang sudah dikerjakan ya. Terima kasih sekali kemarin sudah terkumpul dari masing-masing kabupaten 200 data lansia. Dan untuk tahap selanjutnya adalah pendistribusian bantuan ke lansia. Jadi, nah pelatihan ini kenapa diberikan dan apa kaitannya dengan yang sekarang sedang dilakukan adalah ini memberikan wawasan kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam proyek ini adalah kita memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Tadi sudah disebutkan ada 4 kelompok rentan yaitu wanita, anak-anak, lansia, dan disabilitas. Nah khusus yang Bapak sudah kerjakan adalah selama ini adalah membantu baru lansianya saja, memang fokus ke lansia. Nah, nanti juga akan ada pelatihan ke relawan yang lainnya yang tidak mendampingi lansia, dan juga ada gabungan antara, jadi ada kelompok relawan 8 dan kelompok relawan 16, ini ada yang berbeda, tapi nanti juga akan ada pelatihan gabungan. Tapi semuanya adalah kita mau meningkatkan awareness atau pengetahuan betapa pentingnya kita memberikan meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Jadi memang pelatihan hari ini tujuannya adalah membuka wawasan ya bahwa kita perlu melindungi kelompok rentan. Meskipun secara teknis yang Bapak Ibu sekarang bantu adalah lansia, tapi sebetulnya ada 4 kelompok ini gitu. Jadi kami juga mohon bantuan mungkin meskipun fokusnya saat ini adalah lansia, tetapi ketika di lapangan mungkin Bapak dan Ibu melihat ada korban, mungkin ada kelompok lain yang mungkin disabilitas,
mungkin anak-anak, wanita yang mengalami kekerasan karena dampak dari COVID-19 ini, Bapak Ibu juga bisa tahu apa yang harusnya dilakukan seperti itu. Jadi ini memang lebih untuk membuka wawasan saja. Nah, nanti untuk yang teknisnya, minggu depan ini mungkin lebih ke distribusi bantuan, karena kan data sudah masuk semua. 2 minggu ke depan adalah untuk distribusi bantuan. Setelah ada distribusi, maka nanti akan ada intervensi psikososial. Nah, makanya di sini juga ada Bapak Angga ya. Bapak Angga adalah yang nanti akan memberikan pelatihan secara teknis bagaimana intervensi psikososial kepada lansia. Jadi hari Minggu yang akan datang, jam 2 juga, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pelatihan dari Bapak Angga, dan ini lebih ke teknis apa yang harus dilakukan, seperti apa itu psikososial terhadap lansia. Setelah itu nanti di minggu kedua bulan September, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pelatihan secara offline. Ya. Jadi nanti Bapak Angga, lalu Pak Roger dan Ibu Okta akan datang ke sana, ke masing-masing kota untuk memberikan pelatihan secara offline tentang psikososial ini. Bersama digabung dengan relawan 16 yang akan mengikuti pelatihan ini. Mungkin bisa cukup jelas, Bapak? Bagaimana Siap, Pak Bu, Nova? cukup. Oh, oke. Siap, udah Mbak. Makasih. Oh ya, siap. Terima kasih. Okta, boleh ikut gabung sedikit? Oh, boleh, silakan. Oke. Silakan Pak Angga. Mohon izin ya Mas Cruz. Perkenalkan rekan-rekan semuanya, nama saya Angga. Nah, untuk materi kali ini memang betul dari Mbak Ana sampaikan bahwa ini tatanannya masih di kognitif gitu, untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan awareness, dan lain sebagainya. Nah, nanti di sesi berikutnya itu kita akan ada pelatihan juga yang memang khusus membahas secara teknis langkah-langkah seperti apa yang akan nanti rekan-rekan semua lakukan dalam pendampingan lansia, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Nanti kita akan sesinya online seperti ini melalui Zoom. Lalu saya juga nanti akan menyiapkan panduannya, bagaimana caranya, terus juga hal-hal apa saja yang harus ditanyakan, data-data apa saja yang harus digali berkaitan dengan kondisi psikososial dari lansia yang nantinya akan didampingi oleh rekan-rekan semua. Seperti itu. Dan lalu akan ada kegiatan pelatihan offline, ya. Akan ada pelatihan offline itu di September minggu kedua nanti insya Allah saya berkesempatan hadir untuk bertemu dengan rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Nanti kita juga akan ada pelatihan juga. Pelatihannya serupa, tapi nanti akan ada ditambahkan materi-materi yang juga bisa sangat berguna untuk rekan-rekan ketika terjun ke lapangan, bukan hanya dalam mendampingi lansia, tapi juga misalkan ada laporan-laporan atau rekan-rekan menghadapi kasus-kasus tertentu seperti kasus korban kekerasan, kasus KDRT, terus juga minoritas dan lain sebagainya gitu. Nanti kita akan latihkan di bulan September minggu kedua sekaligus juga dengan program monitoring. Jadi nanti setelah pelatihan yang pertama, rekan-rekan akan, untuk gambaran saja, setelah pelatihan yang pertama melalui Zoom, rekan-rekan akan mendapatkan panduan bagaimana cara melakukan pendampingan psikososial kepada lansia melalui by phone gitu ya, ataupun juga nantinya home visit. Setelah itu, setelah rekan-rekan mendapatkan pelatihan, rekan-rekan akan melakukannya, dan nanti akan ada formulir laporan, gitu ya, formulir laporan berdasarkan hasil yang sudah rekan-rekan lakukan, gitu, pendampingan yang dilakukan. Nah, pada saat kegiatan berikutnya, yaitu offline, setelah pelatihan nanti, kita akan berkumpul lagi beberapa, mungkin satu jam, kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam, maksimal mungkin di 2 jam ya, kita akan coba mendiskusikan berkaitan dengan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan, apa saja hambatannya, lalu juga
ada masukan seperti apa, temuan-temuan di lapangan kayak gimana gitu. Nanti kita coba diskusikan, kita susun dalam bentuk RTL, rencana tindak lanjut yang nantinya program ini akan bisa terus berjalan meskipun program ADRA dengan psikososialnya sudah selesai, tapi rekan-rekan bisa terus tetap melakukan pendampingan baik itu untuk lansia ataupun kelompok rentan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa dengan materi berikutnya berkaitan dengan psikososial, pendampingan psikososial. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih, Mbak Okta. Saya kembalikan lagi ke Mbak Okta. Mohon izin Mbak Okta, boleh. Oh iya Pak, silakan Pak. Oh iya, mohon maaf ya. Iya nggak apa-apa Pak, siap. Ya, Mas Angga mau tanya Mas Angga, untuk nanti berarti initial assessment ya di tahap pertama. Untuk terapinya adakah dukungan psikososial? Nanti rekreasional apa terapi, bentuk terapi gitu ganti? Kalau terapi ini pertanyaan yang bagus, terima kasih Mas Arya. Jadi kami dari kalangan psikologi itu sejujurnya sebenarnya sangat menghindari kalimat terapi dalam melakukan pendampingan psikososial. Karena ketika kita bilang bahwa melakukan terapi itu merupakan proses yang sangat panjang. Kalau misalkan di terminologi kami ya gitu ya, terminologi kami terapi itu merupakan proses yang sangat panjang, kompleks dan juga dinamis gitu. Jadi kita memang untuk respon-respon humanitarian seperti ini kita menggunakan termnya itu pendampingan. Dan memang tidak dengan melakukan terapi, tapi nanti yang sesi offline tadi, yang tadi saya sampaikan, kita akan coba mempelajari dan mensimulasikan bersama-sama teknik yang paling mendasar untuk jadi dasarnya adalah tekniknya stabilisasi emosi. Nanti kita akan coba lakukan bersama-sama, kita latihkan bersama-sama, dan teknik stabilisasi emosi ini sangat berguna untuk masyarakat, individu, ataupun juga penyintas yang mengalami kondisi-kondisi tertekan gitu, atau mungkin yang biasa kita bilang dengan kondisi stres, cemas, terus juga gelisah, dan lain sebagainya, berkaitan dengan, entah itu berkaitan dengan COVID, ataupun juga permasalahan-permasalahan lainnya. Karena di kami, ketika individu mengalami kondisi stres, reaksi yang pertama muncul salah satunya adalah reaksi emosional yang signifikan. Ketika reaksi emosional muncul, secara kognitif itu juga akan menjadi cognitive blocking gitu. Jadi kita sulit berpikir, sulit berpikir dengan jernih, sulit mengambil keputusan, kebingungan dan lain sebagainya. Tapi ketika kondisi emosional lebih tenang, itu juga nanti akan memberikan dampak secara kognitif, bisa memikirkan lebih jernih bagaimana langkah ke depan yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita latihkan bersama-sama. Tapi kalau balik lagi untuk terapi, kita pakai termnya bukan terapi tapi pendampingan. Nah, gitu Mas Arya. Siap, monggo. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjut nanti setelah diskusi. Siap. Ya, Siap. terima kasih banyak Pak Angga atas Mas Angga aja ya kayak panggilannya. Ya, makasih Mas Angga atas prolognya ya. Jadi untuk materi yang perlindungan kelompok rentan tadi Pak Nova sudah dibantu oleh Bu Ana. Jadi memang ada korelasinya ya sebenarnya. Untuk ketika kita membantu teman-teman kelompok rentan seperti lansia, kemudian disabilitas, memang mereka tidak banyak bisa bergerak dalam arti ketika dia merasa tertekan atau apapun, biasanya dia tidak berani untuk speak up atau melaporkan. Nah, oleh karena itu memang training pada siang hari ini sampai sore ini untuk memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, Pak Mahrus ada tambahan? Sebelum kita masuk ke sesi foto? Cukup sih. Kalau ini sih kalau ada info ini aja sih kontaknya PPT Jawa Timur. Saya share di sini aja. Oh, oke. Jadi ini kontak PPT PPA Jawa Timur. Jadi
kalau di sini karena ini semi pemerintah ya, melayani kasus-kasus kekerasan termasuk visum dan sebagainya di sini, karena memang ini tempatnya di Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Seperti itu. Tapi ini lingkupnya Jawa Timur sebetulnya, cover areanya. Nanti akan dilingkan dengan jaringan Masing-masing yang ada di kabupaten ya Pak ya? Iya, Iya, betul. Oke. Oke, boleh. Nanti untuk PPT apakah boleh di-share Pak ke grup masing-masing, ke grup kabupaten? Oh ya, boleh, boleh. Oh, boleh ya. Oke, jadi nanti ini ada di slide. Nanti boleh di-share supaya teman-teman ketika di lapangan ataupun di lingkungan masing-masing mengalami hal-hal kekerasan pada perempuan dan anak ataupun kelompok rentan, ini bisa menjadi salah satu solusi ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik, Pak Mahrus, ada tambahan lagi? Sebelum kita ke sesi foto, kemudian kita post test, kita foto dulu aja ya. Ya, sudah cukup kayaknya Mbak. Oke, siap, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu, boleh dinyalakan semua videonya, biar kelihatan nih. Oke. Pak Roger bisa bantu ya? Bisa bantu? Oke, aku akan coba cek Pak Fariza. Belum nyala nih kameranya. Oke, baru nyala Pak Atkar. Oke, Pak Atkar, halo. Kemudian ada siapa lagi yang belum nyala nih? Oke, Pak Yudhistira. Kayaknya ada beberapa yang Pak David, Mas David. Oke, Pak Mas David. Mas Pradipta sama Mas David boleh dinyalakan videonya, kita mau foto bersama dulu. Mas David lagi ke rumah sakit, Mbak. Oh iya, sorry. Rumah Oke. sakit. Oke, mungkin dalam. Oke, sip ya, dalam perjalanan. Pak Pradipta, Mas Pradipta. Oke. Siap ya, ini ada dua Informasi slide. Pak Hendro paketnya habis. Oh, oke, baik, terima kasih. Mas Hendro, oke. Oke. Jadi ini ada nanti kita 2 kali foto ya. Karena ini ada 2 tampilan. Baik, boleh berikan senyum terbaik, teman-teman. Pak Roger? Sip, sudah. Oke. 1, Berikutnya. 2, 3. Oke. Berikutnya, senyum ya, senyum terbaiknya. 1, 2. Oke. Sip. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir ya Pak, ke post test ya Pak Mahrus ya. Post test. Ya, post test. Oke, ke post test. Untuk linknya, bentar. Atau Mbak Akta aja yang share, takut boleh ke privat lagi ini. Oke, saya share untuk linknya. Jadi nanti sama seperti tadi Bapak Ibu, jadi untuk yang kameranya berdua itu bisa input lagi. Kalau tadi ada yang tanya instansinya apa, boleh tulis saja instansinya ADRA, ataupun instansinya boleh instansi dari umum, ataupun Komida, ataupun dari gereja. Oke, sebentar. Oke, sudah saya share di chat room, Bapak Ibu, untuk link post testnya. Waktunya sama 10 menit, diharapkan bisa lebih cepat, supaya kita juga bisa cepat selesainya. Jadi silakan diklik untuk linknya, kemudian boleh diisi. Waktunya 10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan.
Oke, waktunya 5 menit lagi, Bapak Ibu. Silakan yang sudah selesai, boleh langsung di-submit. Masuk 1. Oke, sudah masuk 1. Biasanya kalau proses lebih cepat nih, Pak. Oh iya. 2 masuk. Oke. Mbak Okta, habis Iya. ini berarti Mbak Okta. Gimana? Habis ini post test, terus Habis rencana post apa? test, sudah closing. Oh, closing. Sudah selesai. Nanti kalau ada waktu bolehlah diskusi-diskusi. Oh, oke, boleh, Pak. Bagi yang masih mau bertahan, nanti ya bisa diskusi-diskusi juga. Mungkin kalau ada masih waktunya Pak Makrus masih ada, kita nggak bisa Oke. ini juga. Baik. Karena beliau juga pas hari ini juga lagi anniversary. Ya, kita harap mengerti saja. Oke. Siap. Jadi Mohon nanti maaf, izin Pak, informasi. ya. Jadi Ibu Leni hari ini ulang tahun. Oh, Bu Selamat ulang tahun. Wih, selamat ulang tahun. Bu Leni. Berarti makan-makannya online kita nih, Pak. Makan-makan sendiri-sendiri. Makan di rumah masing-masing ya. Maaf Pak Roger dan teman-teman lain, saya live dulu ya. Karena ini ada kewajiban lain yang harus saya selesai. Oh, oke, baik. Terima kasih Mohon maaf banyak ya. Ini Mbak. Oke. Terima kasih banyak Yuk. Pak Arif, Pak Subakteri. Makasih, Pak Arif. Sampai jumpa. Oke. Salam buat semen Indonesia. Siap. Mantap. Keren. Oke. Jadi Bapak Ibu, nanti di akhir saya atau di grup ya, nanti di grup masing-masing saya akan share email dari Pak Mahrus. Jadi ketika ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa via email kepada Pak Mahrus. Karena ini waktunya juga ternyata nggak kerasa udah hampir petang ya Pak Roger ya. Ya, betul, sudah. Apalagi di Jawa Timur lebih cepat ya. Lebih cepat sholat maghribnya, betul. Iya, Ini betul. kita masukin. Oke. Baik, sudah masuk berapa Pak Mahrus? 15. Oke, sudah 15. Berarti ini karena memang ada beberapa yang ini ya, tadi izin duluan, jadi nanti kita lihat berapa yang masuk. Oke, waktunya 3 menit lagi. 2 menit lagi. Oh ya, sekedar tambahan informasi, di grup masing-masing, di grup koordinasi sudah ada link juga untuk evaluasi kegiatan acara kita pada sore ini. Tolong masing-masing juga diisi ya, agar kita bisa dapat pembelajaran dan evaluasi yang lebih baik nantinya. Terima kasih, thank you. Nanti untuk link bisa setelah ini ya Pak ya, setelah acara ini ya, nanti boleh dibantu. Mungkin nanti setelah istirahat atau malam lagi santai bisa di input untuk evaluasi kegiatan training. Udah masuk 17. Oh, oke. Wah, luar biasa. Coba aku Luar cek biasa. ini kalau total partisipan di sini. Oke, sepertinya sudah masuk semua ya, Pak? Oke. Memang 17 ya, Mbak? Iya, sepertinya karena memang ada beberapa yang left, kemudian tadi ada yang double juga. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu ya? 18 ini. Oke, masih bertambah ya? Ya, ini udah masuk 18, Mbak. Oke, siap. Oke, Pak Roger, waktunya sudah habis.
Mungkin ada informasi tambahan? Oke. Suara Pak Roger tidak terdengar. Ya, bagaimana kalau ini? Apakah suara saya Oke, terdengar? aman. Oke, terima kasih. Kayaknya kita sudah di penghujung pelatihan kita pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Pak Makrus yang sudah memberikan kita wejangan-wejangan materi pengalaman hidupnya dan juga materi-materi wawasan-wawasan tambahan bagi kita. Terima kasih Pak atas semuanya itu. Kiranya Pak Makrus didoakan bisa bertambah menjadi lebih barokah dimanapun Pak Makrus berada. Salam buat keluarga juga dan ketiga putranya ya Pak Makrus. Iya. Oke. Iya, terima kasih juga kepada rekan-rekan relawan yang sudah menyisihkan waktu sehingga mau mengikuti acara pelatihan ini. Jangan bosan-bosan karena minggu depan juga ada topik yang tidak kalah menarik yang akan dibawakan oleh Mas Angga yang saat ini juga sudah ada di tengah-tengah kita, yang minggu depan akan memberikan juga bekal-bekal yang baru dan membagikan pengalaman-pengalamannya untuk dukungan psikososial. Mungkin saya ingin membagikan bahwa sedikit ada Adra sedang membuat draft untuk kelompok rentan. Di sini ada videonya yang nantinya juga akan kita tempatkan nomor hotline yang ini akan kita bagikan, kita viralkan melalui media-media sosial yang kita miliki. Jadi ini yang baru draftnya, sedang menunggu persetujuan dari donor kita. Silakan dinikmati untuk beberapa saat ini. Minta uang dong buat beli kuota internet. Udah habis nih, nanggung. Ya ampun Pak, uang aja cukup buat makan hari ini doang. Ini juga masih belum laku semua Pak. Minta pulsa aja, susah banget. Pokoknya kirimin Bapak pulsa, nggak mau tahu. Ya kan Bapak tahu, semenjak COVID kita juga udah nggak ada penghasilan, kita juga udah nggak kerja. Ibu juga nambah-nambah Pak, dagang kue. Ya Bapak cobalah cari kerja buat nambah-nambah usaha kita. Jangan cuma minta kuota, main internet, main handphone aja, main game. Hah? Apa kamu bilang? Kamu nyuruh-nyuruh saya? Kamu ngajarin saya? Oke. Itu video kita yang mana kita akan nanti sudah di tangan donor, nanti tinggal tunggu persetujuan dari donor ya Bu Ana. Kita tinggal tunggu juga nomor hotline-nya. Jadi mohon izin mungkin nanti kita akan koordinasi dengan Bu Yanti ya Pak. Mungkin kalau beliau juga nomor teleponnya digunakan diri kita punya ini, kita akan berkoordinasi dengan beliau. Terima kasih saya lagi Pak Makrus, terima kasih rekan-rekan. Mungkin ada sepatah kata, dua kata dari Bu Ana. Silakan Bu. Terima kasih sekali untuk Pak Mahrus yang sudah menyampaikan materinya, juga rekan-rekan semua, koordinator dan seluruh relawan yang sudah mengikuti pelatihan ini, dan juga Pak Angga yang juga ikut dari di sini. Tetap semangat, kita terus berjuang untuk kemanusiaan, kita membantu kelompok rentan ya. Terima kasih dan sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Tetap jaga kesehatan. Baik, sip. Oke, Jadi, silakan Mbak Okta.
Ya, jadi teman-teman terima kasih banyak saya ucapkan telah mengikuti agenda dari siang tadi sampai sore ya menjelang maghrib. Saya ucapkan semoga informasi yang diberikan pada hari ini bisa bermanfaat, kemudian bisa kita bagikan ke lingkungan kita. Jangan bosan-bosan untuk misi kemanusiaan, tetap jaga kesehatan, tetap bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih kepada Pak Mahrus telah meluangkan waktunya. Pak Angga juga, nanti kita ketemu minggu depan ya Pak Angga ya. Oke, kemudian untuk Bu Leni, selamat ulang tahun ya Bu Leni ya. Bu Leni, selamat ulang tahun, Bu Leni. Pak Makro, selamat ulang tahun pernikahan. Terima kasih. Oke, semoga semua sehat selalu. Nanti untuk informasi tambahan akan saya share di grup. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya akan saya share di grup juga. Oke, sip. Semuanya jaga kesehatan, tetap sehat semuanya. Tetap sehat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya semuanya ya. Ya. Bye.